Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya, Dr. Widya dari Rumah Sakit Bethesda Wonosari. Pada kesempatan hari ini, saya ingin sharing tentang pengenalan ekokardiografi secara dasar. Akan saya mulai dengan apa sih ekokardiografi itu? Indikasinya adalah melihat dimensi atrium, ventricle, dan aorta, serta melihat fungsi dan anatomi katup-katup, melihat fungsi geraan tebal dinding ventricle, melihat apabila dada tidak nyaman, misalnya pasca iskemi dan infak, perfusi perikat sampai dengan tamponade, melihat massa atau trombus di intrakardiak, melihat vegetasi, memprediksi tekanan arteri pulmonal, stroke volume dan cardiac output, juga melihat atau evaluasi katup protese dan evaluasi pasca stroke iskemi atau TIA, kemudian bisa melihat jantung kongenital, kemudian pasca aritmia fatal dan pasca kemo atau radioterapi. Berikut ditampilkan mengenai proof-nya itu ditaruh di mana. Jadi di sini ditampilkan ada gambaran parasternal, kemudian levarasternal, kemudian apikal, dan di sini subkostal dan suprasternal. Dengan kita lihat mulai dari long axis, kemudian short axis, kemudian apikal approve, four chamber, bisa langsung ke subkostal dan parasternal. Berikutnya kita mulai dengan yang pertama, studi dengan bimut, kita melihat left parasternal window. Jadi proof antara SIC 2 sampai dengan 4, kiri. Dan kemudian lampu atau indikator diarahkan ke bahu kanan. Ini long axis view tampak sebagai berikut. Dari apek ventricle kiri melalui bidang katup aorta. Dan ini posisi yang terbentuk emut akan tampak seperti ini. Akan tampak LA, AO, RV, LV, dan ada mitral, katup mitralnya, AM, VL anterior dan LV PM-nya kelihatan, dan ini adalah PM VL, jadi posterior mitral valve. Kemudian lanjut dengan berikutnya, tadi adalah bimut, ini emut. Emut akan tampak sebagai berikut, jadi long axis, bisa short axis. Pada long axis itu mengevaluasi ada tidaknya dilatasi jantung, hipertrofi dinding, menentukan ejection fraction, dan timing siklus kardiak. Kita lihat di sini, proof diarahkan, kemudian diarahkan ke sini. Ini memotong LV dan memotong mitral dan memotong katup aorta. Dan di sini akan tampak gambaran seperti ini, di mana ini adalah LV, ini LV UT, kemudian ini AV, jadi aorta valve, dan ini adalah mitral, dan ini adalah atrium kiri. Seperti ini. Dan kita baca di sini bahwa dimensi atrium kiri akan terbaca dengan grafik kanan atas ini, itu kurang dari 40 mili, dan diameter ventricle kiri kurang dari 55 mm, diameter ventricle kanan kurang dari 30 mm, diameter aorta antara 21 sampai dengan 37 mm, tebal septum miokard antara 6 sampai dengan 12 mm, tebal miokard posterior antara 6 sampai dengan 12 mm, kemudian EF-nya 50 sampai dengan 85%. Selanjutnya, pada posisi sama yaitu long axis juga bisa dilihat mitralnya seperti ini. Gambarannya mitral, kita mengenal di DEFAC, DEFAC. Bentuknya seperti M, ini normal. Dan ini diukur ada EPSS. Kemudian juga kita melihat EPSS-nya normalnya kurang dari 10. Selain itu kita melihat di sini ada gambaran LA per AU rasio. Dimensi LA per AU aorta rasio itu kurang dari 1,3, di mana dimensi LA dimensinya 15 sampai dengan 40 mm. Aorta, diameter aorta itu normalnya 20 sampai dengan 37 mm. Lanjut ke posisi short axis view. Ini posisi yang tadi long axis, kemudian diputar proofnya 90% ke arah kanan. Sehingga lampu atau indikator ke arah bahu kiri. Kita akan melihat ada 3 level di sini, yaitu setinggi. Nomor 1, katup aorta. Akan tampak gambaran Mercy sign. Maka akan tampak gambaran aorta seperti Mercy. Kemudian ada katup
mitral, nah ini gambarannya seperti bibir, kemudian musculus papillare. Kalau musculus papillare gambarannya seperti ini, seperti ada 2 papil. Berikutnya akan masuk ke tadi secara pemeriksaan secara bimut, ini emut. Emutnya kita arahkan ke seperti ini, maka akan tampak ini gambaran katup aorta Mercy sign. Di sebelah kanannya agak ke atas itu kita arahkan ke situ. Jadi pulse Dopplernya diarahkan ke situ di PA. Kemudian akan tampak seperti gambaran di bawah ini, kiri bawah. Kita bisa menghitung MPAP. Bagaimana cara menghitung MPAP? Itu PAAT-nya diukur dulu. Dari atas ke bawah ini ketemu, misalnya ini yang di atas, yang normal itu 130-an. Maka untuk melihat MPAP yaitu 79 dikurangi 0,45 kali PAAT. Sama dengan 20 mm air raksa. Ini adalah normal, karena MPAP normal itu kurang dari 30 m/s. Dan berikut ini di bawah itu ada peningkatan tekanan arteri pulmo, di mana MPAP-nya lebih dari 30. Biasanya setelah melihat tekanan MPAP yang meningkat, melihat juga dimensi yang lain, misalnya melihat atrium kanan yang juga membesar, kita melihat TR-nya ada tricus regurgitasi, juga akan melihat secara klinis ada peningkatan vena-vena jugularis dan juga vena cava inferior ada pelebaran. Jadi dilihat sisi lain juga. Dilanjutkan dengan apical window. Jadi probe itu di apek. Kemudian lampu atau indikator mengarah ke bahu kiri. Akan dievaluasi 4 chamber view, 5 chamber view, 2 chamber view atau 3 chamber view. Seperti gambaran seperti ini. Ini lanjut lagi dengan yang sering kita periksa adalah 4 chamber view, apical 4 chamber view. Bisa dibayangkan bahwa jantung itu akan tampak seperti ini, di mana LV-nya sebelah sini, RV-nya sebelah sini. LV itu biasanya yang dindingnya tebal. Kemudian di bawah itu ada LA, kemudian RV. Dan ini TV, tricus valve, dan ini mitral valve. Kemudian ini adalah musculus papillare, dan ini adalah septum. Dan ini apeknya di sini. Jadi dibalik seperti itu. Selanjutnya bisa dilihat juga subcostal 4 chamber view. Tampak gambaran seperti ini biasanya untuk melihat interseptum. Biasanya akan tampak kalau ada ASD, akan tampak gambaran ada lubang di daerah LA dan RA. Seperti gambaran berikut. Dilanjutkan dengan gambaran LV diastolic function sebagai berikut. Ini adalah PW Dopplernya, maka akan tampak seperti ini, ada E per A. Jadi PW itu menunjukkan di sini adalah gambaran E itu adalah rapid inflow velocity atau VTI. Rapid inflow velocity, VTI, dan ini adalah A. A itu atrial filling velocity. Kemudian kita lihat di sini ada jarak antara E sampai awal dari A, itu namanya DT, deceleration time. Dan ini ada durasi antara grafik ini. Maka dikatakan di sini nilai rujukan normalnya E per A itu antara 0,75 sampai dengan 1,5 dengan DT-nya lebih dari 140 milisekon. Kemudian kalau ada mild diastolic dysfunction, jadi gangguan relaksasi yang ringan, itu dikatakan E per A-nya kurang dari 0,75. Kalau moderate, gangguan diastolik moderate, bisa juga pseudonormal, dikatakan di sini E per A-nya antara 0,75 sampai dengan 1,5 dengan DT lebih dari 140 milisekon. Kemudian kalau ada severe diastolic dysfunction, dikatakan di sini E per A-nya lebih dari 1,5 dengan DT kurang dari 140 milisekon. Bisa
reversible, bisa fix. Selanjutnya, kita arahkan ke ventricle kanan. Sebagai gambaran bahwa ventricle kanan itu adalah bersifat pasif. Ventricle kanan itu bersifat pasif. Kalau terjadi disfungsi itu karena akut injury, itu didahului dengan penurunan fungsi sistolik pada hipertensi arteri pulmonal. Klinis itu ada peningkatan vena jugularis yang tadi sudah disebutkan dengan Doppler tricuspid inflow dengan thesis Doppler diarahkan di anulus katup tricuspid bisa menilai filling pressure. Kemudian tampak di sini gelombang E itu sebetulnya awal fase rapid filling. Kemudian gelombang A adalah kontraksi atrium, jadi akhir diastolik. DT adalah deceleration time, mewakili relaksasi ventricle. Ada yang namanya E kecil aksen, itu adalah pengukuran tisu Doppler velocity, artinya relaksasi ventricle kanan. Kalau E besar dibagi E kecil aksen kurang dari 15, itu jika meningkat, maka terjadi peningkatan tekanan pengisian ventricle kanan. Jika E per A besar, E besar per A besar kurang dari 0,8 dengan DT yang meningkat, ini artinya adalah gangguan relaksasi ventricle karena biasanya terjadi karena peningkatan tekanan arteri pulmo. Jika E besar dibagi A besar lebih dari 2,1 dengan DT kurang dari 120, ini artinya gangguan restriktif atau ada fase disfungsi diastolik. DT pendek, diastolik normal bisa pseudonormal. Kalau E besar per A besar itu antara 0,8 sampai dengan 2,1 dengan E besar dibagi E kecil aksen lebih dari 6, itu artinya fungsi intermediate dysfunction diastolik. Kita masuk ke TAPSE. TAPSE itu adalah, kita akan masuk ke TAPSE. Apa arti TAPSE? TAPSE itu adalah tricuspid annular systolic excursion. Jadi ini adalah echo 2 dimensi menilai fungsi systolic right ventricle dengan B-mode. Diletakkan kursornya pada lateral annulus katup tricuspidalis pada potongan 4 chamber view. Demikian gambarannya bahwa excursion katup tricuspidalis mulai dari basal jantung menuju ke apek yang diukur sebagai jarak dari annulus ke apek pada akhir diastolik dikurangi jarak pada akhir sistolik. Nilai normal bila lebih dari 17 mm atau lebih dari 1,7 cm. Jika kurang dari 1,7 mm disebut sebagai gangguan fungsi kontraksi ventricle kanan atau abnormal function ventricle dextra. Ini mempunyai spesifitas tinggi dan sensitivitas yang rendah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menghitung stroke volume sebagai berikut. Stroke volume itu ngitungnya ada rumusnya 0,785 dikali, kita mengukur dulu diameter dari MV, jadi diameternya diukur seperti ini diarahkan ke daerah mitral lalu dikuadratkan, kemudian dikalikan VTI mitral valve. Mitral valve itu VTI-nya dengan melihat sebagai berikut. Jadi pengukurannya itu langsung ketemu stroke volume. Jadi VTI itu caranya memperoleh dengan cara mengikuti ujung spektrum kecepatan. Diikuti bisa seperti ini posisi 4 chamber, ini long axis. Long axis itu yang sebelah kanan, yang 4 chamber sebelah kiri. Untuk yang kanan itu diukur LVOT-nya. LVOT-nya diukur, kemudian dikuadratkan. Jadi sama tadi 0,785 dikali diameter LVOT dikuadratkan kali VTI LVOT. VTI-nya dengan mengukur juga mengikuti ujung spektrum kecepatan, kemudian dikalikan ini ketemu stroke volume ini dengan PW Doppler. Kalau yang sebelah kiri itu yang dilihat adalah diameter mitral valve. Katup mitralnya diukur dari ujung ke ujung lalu dikuadratkan dan dikali VTI, di mana PW Dopplernya diarahkan ke mitral.
akan ketemu gambaran seperti ini. Dan ini juga mengikuti ujung spektrum kecepatan akan didapatkan VTI. Berikut itu sudah ketemu stroke volume tadi, kemudian cardiac output adalah stroke volume kali heart rate. Dari gambaran ini, maka heart rate akan diperoleh di sini adalah stroke volume kali heart rate. Cardiac output yang diperoleh tadi dikalikan dengan heart rate-nya. Diperoleh dari sini ada FC, ini 92 BPM. Dan di sini juga sudah langsung ketemu VTI-nya, di mana VTI LVOT langsung didapatkan angkanya, yaitu kalau di sini 19. Sama saja. Di sini dikatakan bahwa stroke volume adalah CSA kali VTI. CSA itu adalah LVOT tadi diameternya dikuadratkan, kalikan 0,785. Setelah ketemu CSA-nya lalu dikalikan VTI. VTI-nya tadi sudah ketemu di gambaran ini, yaitu 19 angkanya. Maka stroke volume adalah di sini dikatakan 3,3 cm kuadrat kali 19 cm sama dengan 63. Cardiac output-nya adalah 63 kali heart rate-nya. Jadi cardiac output adalah stroke volume kali heart rate, 63 mili kali 92 BPM sama dengan cardiac output-nya 5,8 liter per menit. Demikian cara mengukur stroke volume, cara mengukur cardiac output. Selanjutnya melihat katup-katup. Untuk melihat katup, kita pakai CW atau Continuous Wave Doppler dapat menghitung derajat beratnya kelainan katup, baik itu stenosis maupun regurgitasi, serta kecepatan aliran SAN pada defek dinding jantung. Misalnya, kalau kita bisa melihat ASD, ada color flow mapping adalah untuk mengevaluasi regurgitasi dan SAN. Ini adalah contoh AR flow, lalu ini TR flow. Ini adalah contoh dari mitral regurgitasi flow. Ini regurgitasi semua. Jadi ada aliran balik dari sini ke sini. TR flow yang ini, kemudian MR atau regurgitasi mitral. Kita membahas mulai dari AR atau aorta regurgitasi. Akan dibahas yang pertama AR atau aorta regurgitasi. Seperti ini. Ini adalah gambaran. Ini pada potongan yaitu long, di mana aortanya, ini aorta, ini LA, ini LV, ini RV. Seharusnya kan darah itu mengalir dari LV ke AO, tapi di sini ada aliran balik dari AO ke LV, ini seperti ini gambarannya, ada aliran balik. Maka dikatakan di sini kalau ringan itu biasanya kurang dari 25% dari LVOT kembalinya. Jadi LVOT ini kurang dari 25%. Kalau 25-65% dari LVOT itu moderate, kalau berat itu lebih dari 65% dari LVOT. Kembalinya darah dari aorta ke LVOT-nya lebih dari 65% itu berat. Kita masuk ke, kalau gambaran AR bisa tampil seperti ini. Ini adalah AR. Dan kita kenal pressure half time, PHT. Pressure half time-nya bisa dilihat, diukur di sini dengan mengukur jarak ini ya, dari sini ke sini. Ini namanya pressure half time. Dan di sini akan kita lihat bahwa jika ringan maka lebih dari 550 mSecond. Kalau moderate itu 300 sampai 550 milisekon. Kalau berat severe kurang dari 300 mSecond. Jadi mengukurnya dari sini ke sini. Ini melihat AR. Kalau melihat AS, stenosis aorta, dilihat dari sini. Bisa melihat dengan melihat PG atau pressure gradient. Kita mencari PMAC. PMAC itu
nanti sama dengan 4V². Vmax itu 4, ini ketemu 4,7 M per sekon. Maksimal PG 87, minsnya pressure gradientnya 49. Dari sini akan kita dapatkan kalau ringan itu kurang dari 25 mm air raksa. Ini yang dilihat adalah AV gradiennya. Moderate 25 sampai 39 mm air raksa, berat atau severe lebih dari atau sama dengan 40 mm air raksa. Ini melihat derajat dari stenosis dengan cara melihat pressure gradient. Posisinya ini melihat ini. Selanjutnya kita belajar mengenai mitral regurgitasi dengan color flow mapping. Dilihat di sini, ini contohnya. Maka kita lihat bahwa seharusnya kan darah itu mengalir dari yang bawah ini ke atas. Dan ini diukur, digradasi seperti ini. Yang kuning itu 1+, warna oranye itu 2+, kemudian biru tua itu 3+, biru muda 4+. Seperti ini. Ini melihat gradasi dari MR. Maka dikatakan bisa juga dilihatnya dengan long, pakai long axis view, itu juga bisa dilihat di sini bahwa seharusnya dari LA ke LV, tapi ini bisa kembali darahnya ke sini, di gambarannya, bisa kembali ke sini, ini yang berat. Maka secara mudah kita bisa melihat kalau ringan, pada MR ini kalau ringan, itu kurang dari 25% dari LVOT. Kalau moderate 25 sampai 65% dari LVOT. Jadi tetap dilihat LVOT-nya, kita lihat juga untuk melihat apakah kembalinya darah itu lebih dari 65% dari LVOT ini berat. Ini melihat MR. Jadi ini gambarannya ini seperti ini. Ini adalah MR. Bagaimana kalau kita melihat MS? MS kita lihat di sini. Gambarannya seperti ini, kita tetap melihat pressure half time lagi, PHT, diukurnya dari sini ke sini. Nah, kalau ringan, itu 90 sampai 149 M sekon. Kalau moderate, 150 sampai 219 milisekon. Kalau severe, lebih dari 220 milisekon. Ini melihatnya pakai ngitung PHT. Bagaimana kalau MS atau mitral stenosis dengan melihat MV pressure gradient? Min PG, min pressure gradient adalah sekitar 21 mm air raksa. Dengan menghitung pressure gradient, maka akan diperoleh jika ringan itu pressure gradientnya kurang dari, jadi min pressure gradientnya kurang dari atau sama dengan 5, moderate 6 sampai 12 mm air raksa, berat lebih dari 12 mm air raksa. Jadi yang dilihat adalah MV gradient. Tadi kalau AS itu pakai AV gradient, kalau MS pakai MV gradient. Jadi hampir sama. Bisa juga dengan cara mengukur mitral valve area seperti gambar di atas. Selanjutnya untuk tambahan bisa melihat subcotal window, di mana probe di epigastrik dengan lampu atau indikator mengarah ke bahu kiri untuk melihat IAS atau septum interatrial, bisa melihat ASD, IVC vena cava inferior. Selanjutnya bisa melihat juga suprasternal window, di mana probe di fossa suprasternal paling baik untuk melihat coartatio aorta. Posisi ini lebih sering pada pemeriksaan ekopediatri. Jadi sebagai kesimpulan bahwa untuk evaluasi dasar praktis yang mudah dilakukan yaitu di mana pada eko ini bisa mengukur dimensi aorta, dimensi dari atrium kiri,
Dan pengukuran dimensi ventrikel kiri, kemudian ventrikel kanan, ejection fraction dengan metode take hold. Penilaian wall motion dari short axis view dan apical view, 2 chamber, 3 chamber, dan 4 chamber. Penilaian fungsi diastolik LV atau ventrikel kiri, melihat penilaian fungsi diastolik right ventricle, kemudian bisa melihat fungsi right ventricle atau ventrikel kanan, fungsi sistoliknya, dan kemudian bisa menilai adanya stenosis atau regurgitasi katup. Sebagai contoh, laporan eko yang sederhana seperti ini. Dimensi ruang jantung tidak membesar, dinding jantung tidak menebal, gerakan jantung global normokinetik dengan katup-katup jantung tak tampak kelainan. Fungsi sistolik LV baik dengan ejection fraction-nya 70%, fungsi diastoliknya LV baik, kontraksi RV baik, efusi perikat tidak ada, trombus tidak ada, defek IAS atau IVS, IAS atau IVS tidak ada. Kesimpulan, tak tampak kelainan pada resting ekokardiografi. Demikian penjelasan tentang eko dasar. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa pada video berikutnya.